Pasien atas nama Nonaha dengan diagnosa keperawatan risiko perilaku kekerasan akan diberikan terapi berupa mengontrol kemarahan melalui fisik. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh saya duduk? Boleh. Oke, saya duduk ya, Ibu. Ibu, perkenalkan saya perawat Aulia yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Hinata. Oke, Hinata. Lebih suka dipanggil siapa? Hinata aja. Oh, Hinata. Oke. Saya panggil Mbak Hinata ya. Oke. Jadi Mbak Hinata, bagaimana perasaannya hari ini? Saya tuh lagi kesel, Sus. Iya, kesel kenapa? Saya tuh udah minta buat dibawain baju ganti di rumah sakit ini. Tapi malah nggak dibawain. Gitu. Oke. Jadi Ibu Hinata marah karena nggak dibawakan baju ya? Iya. Begitu. Biasanya kalau Mbak Hinata marah, Mbak Hinata suka ngapain? Maki-maki orang. Maki-maki orang, seperti itu. Apakah Mbak Hinata merasakan perubahan pada fisik ketika Mbak Hinata marah-marah? Misalnya kayak jantung berdebar atau yang lain? Rasanya tuh kayak badan tuh jadi kayak panas. Terus tuh kayak ada yang meluap-luap gitu loh. Iya. Dan ngerasa kalau berdebar-debar juga sih. Terus kayak pengen maki-maki aja gitu loh. Oke, saya paham. Emang normal ya kalau merasa seperti itu saat marah itu. Nah, jadi Mbak Hinata, tujuan saya di sini itu kita akan belajar latihan mengontrol emosi menggunakan cara yang lebih baik. Nah, caranya nanti kita akan menggunakan fisik, bukan dengan memukul orang ya, bukan. Tapi kita akan menggunakan bantal yang dipukul atau kasar yang dipukul pakai bantal seperti itu. Mbak Hinata, nanti kita akan berbincang sekitar 15 menit waktu tempatnya. Kita akan bagi ke ruang terapi. Apakah Mbak Hinata setuju? Setuju. Oke, baik Mbak Hinata. Nah, jadi latihan fisik ini adalah cara untuk melepaskan emosi marah melalui aktivitas yang lebih aman tanpa melukai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, tujuan dari kita melakukan terapi ini itu agar rasa marahnya Mbak Hinata ini bisa tersalurkan dengan cara yang lebih sehat sehingga emosi tidak menumpuk. Dan dengan kita melakukan terapi ini, Mbak Hinata bisa menghindari dari menyakiti perasaan orang lain. Yang perlu diperhatikan, kita bisa menggunakan bantal yang empuk, bukan dengan bantal yang keras ya, biar lebih aman aja. Kemudian, gimana kalau sekarang kita coba? Nanti saya praktekkan dulu, nanti Mbak Hinata bisa mencoba setelah saya praktekkan. Oke, baik Mbak Hinata, sebelum kita mulai dari praktiknya, kita pertama-tama harus menarik nafas dulu agar bisa lebih tenang walaupun cuma sedikit. Jadi tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Itu bisa dilakukan selama 3 kali. Nah, setelah itu kita bisa pukul-pukul bantal. Mbak Hinata bisa mencoba membayangkan wajah orang yang Mbak Hinata benci atau yang Mbak Hinata lagi marah sama dia, kemudian dipukul-pukul sekuat tenaga seperti itu. Saya contohkan ya. Seperti itu Mbak Hinata. Nah, silakan dicoba. Pertama-tama tarik nafas dalam terlebih dahulu selama 3 kali. Hembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Oke, bagus sekali Mbak Hinata. Mau dicoba lagi? Atau sudah cukup? Boleh. Boleh sambil maki-maki nggak sih? Boleh banget. Banget loh. Oke, udah sus. Oke, bagus sekali Mbak Hinata. Jadi saya lihat Mbak Hinata rasanya puas banget mukulin bantal ya. Iya, puas banget. Puas banget. Gimana perasaannya Mbak Hinata? Lebih lega atau lebih lega ya? Ya. Lebih lega, bagus sekali. Berarti ini caranya efektif ya untuk menurunkan amarah. Oke. Nah, berarti sebutkan dari awal Mbak Hinata gimana caranya kita melampiaskan emosi ke bantal. Jadi diminta buat tarik nafas yang dalam, habis itu suruh dihembuskan 3 kali, habis itu langsung pukul-pukul bantal sambil ngomong-ngomong nggak apa. Gitu, bagus sekali ya Mbak Hinata. Berarti sudah paham ya. Ini kegiatannya bisa Mbak Hinata lakukan setiap kali Mbak Hinata ngerasa marah banget kepada sesuatu atau kepada seseorang.
Nah, kalau gitu pertemuannya kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara lain dalam mengontrol emosi. Kita akan melakukan pendekatan secara verbal dengan komunikasi yang lebih sopan dan lebih aman. Untuk waktunya sekitar pagi seperti sekarang, tempatnya bisa di sini atau bisa di kamarnya Mbak Hinata. Bagaimana? Boleh. Oke, kalau gitu saya permisi ya. Mari.